أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang huruf ra sukun. Kita tidak bahas huruf ra fathah, ra kasrah, ra dhammah, tidak. Tapi yang kita bahas kali ini adalah ra sukun. Apakah dia dibaca tebal atau dibaca tipis? Jawabannya adalah dia dibaca tebal dan juga dibaca tipis. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia dibaca tebal, dalam keadaan-keadaan tertentu pula dia dibaca tipis. Kapan dia baca tipis, kapan dibaca tebal? Simak terus video ini, kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, huruf ra sukun dibaca tebal apabila didahului fathah atau dhammah. Contohnya Qur'an, arsala. Perhatikan dibaca tebal. Qur'an, arsala, karena didahului fathah, didahului dhammah. Kemudian yang kedua, ra sukun. Kemudian yang kedua, ra sukun dibaca tipis apabila didahului kasrah. Ra sukun dibaca tipis apabila didahului kasrah. Contohnya Fir'aun, mirfaqa, Fir'aun, mirfaqa. Ya, dibaca tipis apabila didahului kasrah. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah huruf ra yang didahului kasrah dibaca tipis apabila memenuhi syarat-syaratnya. Ya, jadi ada syaratnya ya, hati-hati. Kita tidak boleh asal menipiskan huruf ra apabila didahului kasrah. Tidak boleh, ada syaratnya. Kita harus tahu apa syaratnya. Syarat yang pertama adalah kasrahnya harus asli. Ya, kita kembali lagi ke atas. Huruf ra yang disukun harus dibaca tipis apabila didahului kasrah. Mir, fir. Ya, tapi syaratnya kasrahnya harus asli. Kalau tidak asli, maka huruf ra-nya tetap dibaca tebal. Contohnya yang tidak asli seperti ini. Irji' ila rabbik. Irji' dibaca tebal. Irji' ila rabbik. Kenapa dibaca tebal padahal dibaca kasroh hamzah wasolnya? Jawabannya karena kasrohnya tidak asli. Ya, kasroh yang ada di hamzah wasol ini bukan kasroh asli. Ya, karena telah kita ketahui bersama bahwa hamzah wasol itu tidak memiliki harokat yang pasti. Tidak memiliki harokat yang pasti, melainkan dia hanya menyesuaikan dengan huruf ketiga dari hamzah wasol tersebut. Ya, huruf ketiganya 1, 2, 3. Ya, huruf ketiganya kasroh, maka dia juga dibaca kasroh. Ya, paham ya? Sehingga kasrohnya bukan asli. Makanya huruf ra-nya dibaca tebal. Irji', irji', bukan irji'. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Irkabu fiha, irkabu fiha. Huruf ra tetap dibaca tebal karena kasrah yang ada di sini bukan kasrah asli. Ya, melainkan kasrah karena menyesuaikan huruf ketiga dari hamzah wasol. Huruf ketiganya adalah huruf kaf, ya. Dia fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasrah. Insyaallah di pembahasan kita yang sebelumnya sudah ada ya keterangan tentang cara membaca hamzah wasol, yaitu dengan melihat huruf ketiganya ya. Ya, kesimpulannya hamzah wasol itu dibaca kasrah apabila huruf ketiganya fathah atau kasrah. Ya, hamzah wasolnya dibaca kasrah. Apabila huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Ya, namun kita tidak perlu memperpanjang pada pembahasan hamzah wasol ya, karena di sini insyaallah kita akan khusus membahas huruf ra sukun. Kemudian syarat yang kedua,
Ya, syarat yang kedua adalah kasrah dan ro harus satu kata. Ya, kasrah dan ro harus satu kata. Seperti ini tadi contohnya di atas. Ya, Fir'aun. Kasrahnya fi, ya, kasrahnya fi dengan huruf ro itu satu kata, tidak boleh pisah. Kalau pisah berarti tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti ini. Rabbirhamhuma, Rabbirhamhuma. Ro-nya tetap dibaca tebal, tidak dibaca tipis. Kenapa? Karena kasrahnya tidak satu kata dengan huruf ro, sukunnya pisah ya. Rabbi ini kata yang lain, irhamhuma juga kata yang berbeda, sehingga tidak dalam satu kata. Maka kasrohnya ini tidak bisa menipiskan huruf ra karena tidak dalam satu kata. Faham ya? Contoh lain, manirtadha, manirtadha. Huruf ra tetap dibaca tebal karena tidak satu kata kasrohnya dengan huruf ra sukunnya. Faham ya sampai di sini? Kita lanjutkan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang tebal ya, seperti qaf, huruf ta, huruf sa, kha, gha, ya. Sekarang kita lihat ya di sini. Ini yang memenuhi syarat ya. Fir'aun. Tadi syaratnya apa? Setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Ya, kita lihat. Setelah huruf ra, ini setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Ya, huruf ain ini bukan huruf isti'la ya. Jadi memenuhi syarat. Fir'aun, mirfaqa, ya, bukan huruf isti'la setelah huruf ra. Ya, yang tidak memenuhi syarat contohnya seperti ini. Kanat mirsada, kanat mirsada. Huruf ra dibaca tebal. Kenapa? Karena setelah huruf ra ada huruf isti'la yaitu huruf sa. Maka huruf ra-nya batal dibaca tipis ya. Batal dibaca tipis. Kanat mirsada, bukan mirsada tapi mirsada dibaca tebal. Contoh lain, fi qirtasin, fi qirtasin. Ya, huruf setelah huruf ra ada huruf isti'la yaitu huruf ta. Ya, ini syarat yang ketiga. Namun hal penting yang perlu kita perhatikan ya, ini sangat penting. Terakhir ya. Di sini ada contoh lain yang kita siapkan. Ada dua contoh ya. Coba kita baca. Fasbir sabra wa la tusa'ir khaddaka. Ya, menurut kalian ini dibaca tebal atau tipis huruf ra-nya? Sekarang coba kita perhatikan. Kalau dilihat dari kasrohnya ini asli ya, kasrohnya ini asli, bukan kasroh yang palsu ya, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Ini kasrohnya asli, berarti memenuhi syarat. Fasbir ya, fasbir dibaca tipis ya, tapi setelahnya ada huruf isti'la ya, setelahnya ada huruf isti'la. Apakah keberadaan huruf isti'la di sini membatalkan tipisnya huruf ra atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Ya, huruf ra di sini dibaca tipis walaupun setelahnya ada huruf isti'la. Karena huruf isti'la ini tidak satu kata dengan huruf ra. Ya. Huruf isti'la ini tidak satu kata dengan huruf ra. Berarti bacanya fasbir sabra, fasbir sabra dibaca tipis. Huruf isti'lanya kita abaikan saja karena dia tidak satu kata dengan huruf ra. Wala tusa'ir khaddaka, tipis. Ya, memenuhi syarat walaupun di sini ada huruf isti'la. Ya, huruf isti'lanya kita abaikan karena dia tidak satu kata dengan huruf ra. Beda dengan huruf isti'la yang ini satu kata. Qirtas satu kata ya. Mirsada juga satu kata. Ya.
Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah bisa difahami. Tapi saya yakin sebagian masih ada yang agak-agak bingung gitu ya. Silahkan diulangi video ini, khususnya poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Di sini agak rumit memang ya. Harus kita betul-betul konsentrasi, kemudian kita fahami dengan baik. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.